menyebut isi-isi Alkitab. Tapi kalian apakah benar kalian pengikut Kristus yang benar? Enggak juga kan? Jadi begitu juga orang yang mau memberkati orang yang enggak benar, itu adalah bukan mewakili Tuhan, tapi mewakili iblis. Jadi bukan mereka mewakili Tuhan. Makanya kalian itu, makanya orang Kristen itu harus bijak. Makanya orang Kristen itu harus berani uji. Kata saya, ngomong apa dia? Mana ngomongnya, bukan, Pak? Iman Kristen itu tidak seperti kalian hanya mendengar orang. Jadi harus diuji, roh pun bisa diuji. Bapak kemana ngomongnya? Bapak bicara tentang iblis, sementara iblis aja punya malaikat. Jangan kesana-kesana lah. Bukan, Tentang pernikahan artinya tadi. kalau kalian baca Alkitab itu dengan jelas, iblis itu telah menyaru seperti malaikat-malaikat Tuhan juga. Jadi mereka juga jadi seperti Bukan gitu datanya, bukan gitu datanya. Bukan gitu datanya. Iblis itu memiliki malaikat. Kamu akan dibuang ke neraka iblis dengan malaikatnya. Tuhannya itu menurut pandangan kalian. Itu menurut pandangan kalian. Coba lihat. Makanya supaya kamu mengerti tentang Alkitab. Yesus mencobai, kan dia pakai firman Tuhan juga seperti kalian juga mencobai kami orang Kristen. Siapa yang mencobai kalian? Ya, kalian kan ikuti Alkitab. Kau baca dulu nanti bagus-bagus. Yesus dicobai pakai apa? Ayat-ayat Alkitab kan? Tidak. Buka datanya. Dari mana dia dicobai pakai ayat-ayat kitab? Oh. Sejak kapan? Tunggu dulu. Sejak kapan iblis mencobai Yesus pakai ayat kitab sementara Yesus sendiri adalah Tuhannya? Nanti kau baca baru ngerti, baca dengan lengkap. Oke, sekarang saya tanya begini itu. Duluan mana? Duluan firman Yesus atau duluan Yesusnya? Firman dulu baru Yesus, maka kamu harus mengerti firman yang telah menjadi manusia. Sebentar ya, ini kubuka ya, Pak ya. Buka, enggak apa-apa. Punya malaikat. Sebentar nih, Bapak nih menyangkal Bibelnya sendiri, Bapak ini. Enggak ada kusangkal itu. Ini loh, iblis aja punya malaikat, berarti Tuhan punya malaikat, iblis punya malaikat. Yang benar yang mana nih? Bapak mengikuti malaikat mana? Saya yang pasti mengikuti petunjuk karena roh Tuhan ada padaku, maka saya mengikuti roh Tuhan yang ada, yang telah di sini dikatakan, Pak. Lihat, Pak. Lihat dikatakan di sini bahwasannya, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Berarti iblis ini punya malaikat. Kamu tidak tahu secara iblis itu apa? Adalah malaikat-malaikat Tuhan dulunya yang memberontak. Jadi sama dengan orang Kristen yang masuk dari Islam juga. Bapak salah lagi, astaga. Dengar, ulangi lagi ya. Makanya kamu baca Alkitab itu bagus. Jangan kamu ambil senggol-senggol. Dalam iman Kristen, malaikat yang memberontak, yang menjadi iblis, betul? Betul. Di sini dikatakan iblis memiliki malaikat-malaikatnya lagi. Itu malaikat siapa lagi? Kan banyak itu malaikat-malaikat iblis itu. Makanya ketika kau baca contoh, baca dulu yang contoh manusia yang kerasukan di gereja itu. Yang dulu ku imanin, iblis itu adalah malaikat-malaikat yang memberontak, yang ingin mengsetarakan dirinya dengan Tuhan, betul? Oh, dulunya kau Kristen? Iya, dengar dulu, jawab dulu. Enggak, kutanya dulu. Supaya, karena tadi kau bilang kau imani dulu. Dalam iman Kristen, iblis itu adalah malaikat yang memberontak, yang menginginkan kesetaraan dengan Tuhan, betul apa tidak? Betul. Nah, terus dikatakan di sini iblis itu memiliki para malaikat-malaikatnya. Itu malaikat siapa lagi? Kan ada banyak mereka dalam, kalau kau baca itu malaikat yang memberontak itu kan banyak mereka, bukan satu berarti kelompok. Kalau dia memberontak bukan malaikat. Jadi sama dengan manusia, berkembang dia. Malaikat yang memberontak berarti bukan malaikat lagi namanya, tetapi iblis. Kalau setiap malaikat yang memberontak berarti namanya bukan malaikat, jadi iblis. Di sini kenapa dikatakan malaikat? Berarti jadi sama itu seperti malaikat, kau, makanya iblis punya malaikat. Jadi wajar saja ketika Yesus masuk ke dalam maut menebus kepada iblis, karena iblis memiliki kekuatan, otoritas. jadi sama itu dengan gini Pasar Ibu. Karena setan itu telah masuk Islam. Saya dengar-dengar daripada maka otak mungkin seperti otak setan itu juga. Jadi wajarlah kalian, karena kalian sudah satu agama dengan setan. Jadi wajarlah otak kalian juga sama dengan itu. Itu kami aja tahu kami itu a'udzubillahi minasyaiton nirojim syaiton.
Kami berlindung dari Allah, kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk. Bagaimana mungkin setan masuk Islam? Sementara setan itu terkutuk. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Itu Situ Meang. Kira-kira Galatia 3 nomor 13, ya, yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Dibuka mute-nya. Ini dalil yang disampaikan Kak Nora tadi ya, ada dalilnya di dalam Quran. Tengok nih, apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari apa? Setan yang terkutuk. Ini dalilnya. Pertanyaannya sekarang di Galatia 3 nomor 13 yang terkutuk itu siapa? Buka mute-nya. Buka, Pak. Oh, Amang Tahe. Oh, alah. Jadi kalian baca, saya udah tonton itu banyak yang edis TV, Tunggu dulu, Kacik, saya makanya bertanya. kalian itu, Di Galatia belajarlah 3 kalian itu 13, bagus-bagus. yang terkutuk di kayu salib itu siapa, Pak? Ya orang berdosa. Oke, jadi yang digantung di kayu salib yang bernama Yesus berdosa. Tidak. Loh, terus Tapi yang dia terkutuk di kayu membawa salib ini dosa-dosa siapa? orang yang berdosa. Jadi dia di situ mewakili orang-orang orang yang tidak berdosa. berdosa. Jadi makanya Ya, ketika oke, kamu baca dia itu, terkutuk apa enggak? dia di situ adalah membawa kutu orang, Oh, orang berarti yang dia terkutuk. terkutuk apa enggak? Tuh, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, Yesus terkutuk apa enggak? Makanya kamu baca di situ. Saya bertanya, terkutuk Enggak. apa enggak? Yesus itu di situ bukan orang yang terkutuk, tapi dia membawa kutu tertulis orang. di situ Makanya dia mewakili terkutuklah. orang. Jadi Terkutuklah orang yang digantung. Yesus salah satu yang disalibkan. kalau hanya Pertanyaannya ini terkutuk kamu apa baca, enggak? kalau kamu ini hanya ini kamu baca, maka itulah maka aku bilang otak picik. Jadi kamu tidak membaca sejarahnya waktu dia di situ masuk ke situ dari hukum Pilatus itu pun mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tidak bersalah. Saya bertanya, terkutuk apa enggak? Kalau dalam kata-kata itu terkutuk, tapi Yesus itu Oh, bukan berarti Yesus karena terkutuk kan? Bukan karena dia terkutuk. Makanya kalau kamu belajar tentang kalau kamu belajar tentang jalan salib, kalau kamu mengerti tentang jalan salib, pasti kamu mengerti bahwa Yesus itu tidak berdosa di situ. Bukan masalah itu, di situ tertulis terkutuklah. Berarti Yesus terkutuk apa enggak? Dalam pikiran orang-orang apa, dia terkutuk sama seperti pikiranmu. Jadi sama seperti pikiranmu. Oke, dia terkutuk. Oke, berarti bagi kami di Taut itu kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kira-kira yang terkutuk ini siapa? Udah gue bilang tadi manusia-manusia yang terkutuk yang ada di situ, tapi Yesus itu bukan karena terkutuk. Tidak, yang Maka saya baca. bacakan tadi. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi begini, Yang biar ku terkutuk kasih ini tahu dulu. Begini dulu, biar ku beri dulu sama kalian contoh. Nggak usah, saya bertanya. Enggak, kita ini kan masalah hukum ini yang masalah gantungan itu kan? Enggak, supaya kamu mengerti. Tadi kan itu mengatakan setan itu masuk Islam. Sementara bagi kami setan itu terkutuk. Enggak, Nah, kalau di kalian Galatia baca juga 3 nomor Quran itu 13, lebih banyak, yang terkutuk maka itu kan tadi setan itu itu sudah udah ngomong. masuk Islam juga. Hah? Jadi gini, Ah. sama dengan penjara. Penjara tahu nggak penjara? Penjara itu tempat siapa? Tempatnya si Yesus Barabas. Bukan, penjara itu adalah tempatnya orang bersalah. Kalau dalam penjara yang sekarang di dalam hidup kita inilah, penjara-penjara ya. yang disiapkan itu untuk siapa? Ya, untuk orang yang bersalah, melakukan Untuk orang tindakan bersalah. pidana. Ya. Pernah nggak kamu tahu orang yang di penjara itu masuk di penjara itu bukan karena kesalahan, tapi karena Ada. kejahatan orang. Ada. Demikianlah Yesus ada di kayu salib itu. Dia ada di situ karena kejahatan orang. Makanya Siapa yang kamu nyuruh dia nggak masuk? ngerti. Ya, siapa yang menyuruh dia menebus kejahatan orang? Oh, Tuhan telah mempersiapkan bagaimana menyelamatkan orang-orang berdosa. Berarti dia kan mau sendiri. Bukan. Jadi makanya kamu baca dengan Tuh, sekarang jelas. begini, saya buat contoh satu lah. Ya, misalnya itu Faruk, dia berbuat suatu kesalahan, mungkin memperkaos, memotongkan orang. Nah, kira-kira itu si Tumeyang mau nggak menanggung kesalahannya? Tidak, bukan demikian. Saya bertanya Makanya ini kan gini. analogi. Bukan, Ini kan makanya analogi. Mau tidak?
Bukan, makanya kamu nggak ngerti. Udah aku bilang Enggak, jawab dulu lah alasan itu. penjara itu Tadi disiapkan saya kan untuk jawab siapa? pertanyaanmu. Kau Enggak. mau nggak menanggung kesalahan itu, Faruk? Ada banyak orang yang mau seperti itu. Saya bertanya, mau nggak? Karena enggak apa alasanku membela si separuh aja pun saya enggak kenal. Ya, terus Saudara alasan tidak Yesus untuk membela kalian apa? Makanya Bukan kamu itu ngerti. Kristen. Jadi sama itu dengan kayu salib itu. Makanya ketika kamu baca, sebentar, enggak. itu, sabar dulu. Itu ngeroco saja, sabar dulu. Kan katanya alasan aku membela Faruk itu apa? Kata itu, karena memang itu tidak kenal. Nah, alasan Yesus untuk menebus dosa kalian itu untuk apa? Sementara Karena Yesus tidak dia tahu mengenal Kristen. umat-umatnya. Loh, Karena Yesus dia nggak kenal mengenal Kristen. penderitaan umat-umatnya, orang yang percaya Sekarang kepada dia. saya tanya. Bukan. Dia Saya hanya tanya, begini, menebus Daiko. orang yang percaya kepada dia. Sebentar, janganlah panjang-panjang itu. Suka kali yang panjang-panjang. Ada pula dari perempuan. Sabar dulu, maksud saya begini itu. Itu kan tidak mau menanggung kesalahan itu Faruk karena tidak kenal. Makanya Iya. saya tanya, kenapa Yesus mau menanggung? Kami umatnya. Pertanyaan saya begini, apakah Yesus ke gereja? Gereja pada saat itu kan nggak ada, yang ada kan sinagog. Oke, satu, rumah-rumah. berarti gereja tidak. Berarti Yesus tidak pernah ke gereja. Yesus itu kan adalah Allah itu sendiri. Jadi makanya aku bilang Dia berdoa kepada siapa? kepada Bapaknya. Berarti bapaknya ini manusia apa bukan? Bukan. Bukan, oke, sudah. Yang kedua, yang ketiga. Apakah Yesus ke gereja hari Minggu atau pergi ke bait suci hari Minggu? Orang Kristen tidak harus hari Minggu ke gereja. Makanya nggak kau tengok pernah apa itu hari Minggu Itu beda. ke gereja. Siapa bilang harus ke Apakah gereja Yesus itu hari Minggu? Iya, apakah Yesus ke bait suci hari Minggu? Tidak, ya kan? Iya. Tidak, udah, terbantahkan. Apakah Yesus makan babi? Tidak. Tidak. Apakah Yesus bersunat? Bersunat? Kristen? Tidak harus. Jadi Kristen tidak. makanya kalau kau Udah, baca yang- sunat udah, mana? Adil. Yang Bukan, berikutnya. enggak supaya kamu ngerti Sebentar sunat dulu, hati kah sebentar yang bagus atau dulu. sunat Sebentar. hanya sunat kelamin. Sebentar itoku. Nah, ini sudah 5 ya. Terus yang keenam. Ketika Yesus meninggoy, dia memakaikan lenan. Apakah Kristen memakaikan lenan? Tidak, karena ke orang Tidak. Kristen itu udah aku bilang Pakai bijaksana, jas. tidak seperti Pakai jas, kalian ya itu. kan? Yesus tidak pakai jas. Harus mengikuti gaya itu orang. Yang keenam. Yang ketujuh. Sabar dulu itu. Sabarlah. Yang ketujuh. Apakah Yesus mengikuti hukum Taurat? Mengikuti? Kristen mengikuti. Mengikuti? Di mana Kristen mengikuti? Dilarang makan babi, kenapa makan babi? Makanya jangan kau ambil. Tidak, udah makanya tidak. Yesus itu kan Makanya menggenapi. pokoknya sudah bilang kayak gitu tidak. Tidak ya. Oke, sudah ketujuh. Yang kedelapan lagi toh. Gimana kita lagi? Oke. Apakah Yesus tunggu dulu. Apakah Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Iya. Oh, di mana? Coba nanti cari benar katamu itu memang akulah Tuhan. Yohanes 13 nomor 13 bukan. Itu bukan merujuk kepada itu. Kepada murid-muridnya dia katakan memang benar katamu itu memang akulah Tuhan. Tuhan di mana? Saya lupa di mana tertulis. Iya, Tuhan untuk di mana Yesus? Makanya aku bilang itu kalian itu Iya, kan Yesus Tuhan di picik. mana? Makanya kalian itu picik Nah, kali. saya bertanya, sebentar dulu itu, Yesus ini Tuhan untuk murid-muridnya Bani Israel atau Tuhan untuk Bani Kristen? Untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Seluruh umat Kristen, bukan hanya Kristen, seluruh umat manusia yang Seluruh mau percaya umat kepadanya manusia, dan melakukan firman-Nya. tunggu dulu itu, seluruh umat manusia yang percaya Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan manusia. Baca dalilnya only. Saya enggak dua handphone, jadi saya enggak bisa Ya, tunggu dulu si only yang baca. cari 1 Yohanes. isi Alkitabnya. Dulu, Jadi silakan. 2 Yohanes. tapi yang pasti Tuhan Yesus itu adalah untuk Sabar semua dulu, orang yang Ito. percaya kepadanya Ini, dan yang siapa melakukan yang membaca? firman-Nya. Jadi bukan hanya Sebentar, kata-kata. Ito. Dibaca dulu. Bentar ya kamu yang Aku. Yesus datang sebagai Tuhan itu apa dibilang Yesus? Nah, silakan. Sebab baca Pak. banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia
itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaannya, Itulah. Nah, Yesus- seperti kalian inilah ini, seperti oke, kalian inilah Yesus ini. datang sebagai manusia apa Tuhan? Sebagai manusia dan Tuhan. Di mana di sana dikatakan Tuhan? Makanya kamu baca kelahiran Yesus itu telah lahir bagimu seorang anak. Jadi Seorang Yesus anak Kristus. apa Jadi Tuhan? makanya kalian baca, jadi jangan hanya Iya, dilahirkan satu-satu seorang ayat anak apa sehingga Tuhan? kalian tidak memahami Alkitab itu. Makanya baca kalau tidak ada penuntun. Ito, jangan panjang-panjang. Yang dikatakan di situ, engkau akan melahirkan seorang anak apa Tuhan? Kan itu janji malaikat Janjiku kepada mereka supaya dia apa. Jadi makanya kalian nggak ngerti itu bilang. Jadi Saya itulah bertanya kalian itu, yang di dalam konteks Lukas 1 nomor 31, yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, melahirkan seorang anak atau Tuhan? seorang anak Bukan Tuhan kan? dan Tuhan dia. Di mana tertulis Tuhan? Buka lagi. Only buka lagi Lukas 1:31. Coba, itu tidak rabun kan? Maaf. Pakai kacamata apa enggak? Enggak kan? Kak Nora, berapa Kak Nora? Lukas 1:31. Lukas 1:31. Memang Bapak ini memang Kak Nora ini baik kali ngasih kunci. Nanti titip Kak Nora mau titip apa? Obat apa nih? Gini, kalau memang Tematik. iblis lebih pintar Sebentar, memang jangan isi iblis, Alkitab jangan lari ke daripada iblis. Ini, makanya baca, iblis baca. itu sampai mencoba Tuhan juga pakai ayat sesungguhnya, Alkitab. dengar tuh, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Di mana di situ Tuhan itu? Kau bacalah terus itu sampai lengkap semua. Jadi Sudah, kamu itu aja nggak ada. baca apanya sih tinggal yang pasti bagi kami. Hah? Kalau tidak membaca Alkitab itu dengan benar, tidak ada orang yang mengajari juga, Roh Kudus itu mengajari kita, maka mata kita akan tertutup juga, tidak akan mengerti itu sampai jadi otak kita. Jadi kalau membaca itu, coba itu, kalau hanya membaca dan menghafal, tahu kau, anjing saya di rumah ini pun Coba bisa buka seperti dulu itu. Kidung Agung Jadi- nomor 7. Jadi Coba kalian dulu. kalian ini tuh hanya tahu Bentar, ini membaca kalau dan menghafal. membacanya Anak SD bisa harus membaca dipenuhi dengan Roh teks buku Kudus. untuk S3, tapi Harus nggak dipenuhi memahami dengan Roh apa yang Kudus dibaca. ya, Begitulah ya. kalian Sebentar itu. itu, Kidung Agung 7. Saya Kidung pencet Agung dulu. berapa? Kidung Agung nomor 7. Ya, berapa? Kidung Agung 7, buka aja. Nanti langsung buka aja, langsung ku bacakan. Kidung Bentar Agung ya. 7 berapa? Langsung buka aja, langsung buka biar saya bacakan. Oke. Oke. Nah, itu ke bawahnya. Ke bawahnya terus. Terus. Nomor 7. Nah. Ku bacakan. Ini harus membacanya ya, betul-betul bagus ya. Tidak nampak Dengan di hikmah, atasnya, Kak, dengan tidak nampak di hikmah. atasnya. Betapa cantik. Nah, Oke, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Nah, pertanyaan saya, gimana kira-kira Roh Kudus menuntun ini, Bang? Itu. jadi kamu nggak ngerti itu bahwa makanya aku bilang kamu tidak mengerti itu. Itu adalah sebuah tulisan yang dituliskan oleh Raja Daud. Dia menggambarkan Tuhan itu bagaikan seperti itu. Jadi makanya aku bilang kamu tidak mengerti ketika kamu dekat dengan Tuhan, kamu nggak mengerti. Makanya sama seperti yang aku bilang tadi itu, kamu bisa menghafal, kamu bisa membaca, tapi mengerti tidak. Jadi anak SD pun, lebih pintar dari kau, bisa membaca bahasa Inggris, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Begitulah pada umumnya orang Dikatakan dia Muslim. ingin memanjat pohon kurma dan memegang gugusannya. Makanya ketika kamu membaca itu, mempelajari itu dengan baik, kepada siapakah itu ditujukan? Apa maksudnya daripada itu? Jadi kalau hanya membaca dan menghafal seperti itulah. Jadi perlu sekolah. Perlu kalian sekolah. Makanya aku bilang tidak tertulis Jadi di dalam poinnya kitab di situ minum itu, racun, tapi yang tidak saya harus minum baca ya, racun. yang saya baca tuh begini toh. Makanya otak itu jangan picik itu aku bilang. Sebentar itu, ya nanti lanjut sampai itu Faruk. Poinnya di situ yang mau saya kutip, ya, itu adalah ingin memanjat.
Poinnya di situ adalah ingin memanjat. Jadi kalau orang sudah kenal kebenaran Tuhan, maka akan orang seperti itulah dia keinginannya kepada Tuhan. Jadi makanya aku bilang kalian itu picik, gak ngerti apa-apa, hanya taunya membaca, menghafal, tapi mengerti maksudnya enggak. Makanya pada umumnya pun kalian membaca Al-Quran itu demikian, taunya membaca bahasa Arab, tapi mengerti artinya enggak. Aku pagi-pagi. Jadi anak SD pun bisa seperti kalian itu. Anak SD yang baru lahir itu bisa membaca, membaca dan menghafal, tapi mengerti enggak? Tidak, memahami tidak, tidak. Jadi kalian begitulah mengenai Alkitab itu. Pohon itu dan memegang gugusannya. Dia ingin memanjat itoku. Iya, tapi kau nggak ngerti dan tidak memahami tujuan dan maksud daripada tulisan itu dibuat. Oke, sekarang saya tanya, tujuan memanjat pohon kurma dan memegang gugusannya itu apa? Saya kurang memahami itu karena saya tidak mendalaminya. Karena saya bukan seorang teolog. Pura-pura nggak tahu Bapak ini. Bukan, karena saya bukan seorang teolog, tapi artinya kita harus mengerti tentang itu. Jadi kalau makanya orang kalian tadi itu nanya ke aku, Pak. Kalau karena orang nanya ke aku tadi mungkin aku nggak ngerti. Kalau Bapak kan udah punya anak. Pura-pura. makanya aku bilang memahami sesuatu itu tidak. Makanya disitulah coba kalau kalian Bang Farouk, ada gimana, anak SD Bang Farouk? kasih Alah, teks itu kok masuk lah bahasa itu. Inggris, dia baca bisa, hafal dia bisa, tapi ngerti enggak, pahami enggak? Jadi gitulah kalian tentang Kristen. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu Enggak, tahu kalau nggak? aku gini itu. Ah. Itu aku tertariknya gini. Dia tadi katakan Kidung Agung itu tulisannya Daud loh. Iya, betul. Situ Meang. Setahu saya Daud atau Salomo itulah itu, Salomo kurasa itu. Gimana Daud menulis Kidung Agung? Aduh. Itu tulisan Raja Salomo itu. Jadi supaya kalian mengerti artinya kenapa itu dituliskan. Karena Alkitab itu dituliskan. Jadi kalian pun sudah tidak benar Islam kalian ketika kalian mencela Alkitab. Kenapa? Jadi Kita kali orang membaca Islam kok. mengatakan begini, ada Mencela. yang dia tulis dalam kitabnya sendiri. Apa itu? Jabur, Taurat, Jabur, Injil dan Quran katanya. Kalau tak salah saya dengar begitu. Berarti kalau kalian berbantah dengan Alkitab, berarti sama saja kalian berbantah dengan Al-Quran kalian sendiri. Bapak mau cari remis, Bang. Nggak boleh gitu. Bukan, memang itulah. Makanya aku bilang otak kalian nggak jalan. Nggak jalan otak kalian itu. Injil yang diberikan kepada kitab-kitab para nabi itu tidak ada dibilang katanya memanjat pohon kurma. Saya udah bilang, memegang otak kalian gugusannya. enggak. Betul kalianlah yang menodai agama kalian sendiri. Kenapa? Kalian mengaku Taurat itu diakui. Bapak salah. Jabur itu kalian terima, Injil itu kalian terima. Di mana rupanya Injil itu? Ada enggak Injil di Al-Quran itu? Kan enggak. Bukan menerima Injil, Pak. Seluruh umat Islam bukan menerima Injil, meyakinkan adanya Injil pernah ada. Zabur, Taurat, Injil itu meyakinkan adanya. Itu namanya beriman. Kami mengimani adanya Berarti yang kitab itu, sesat Pak. semua Tapi orang bukan Islam yang mengimani mengatakan sama isinya. saya bahwa enggak, Ngapain sorry. kami mengimani isinya? Berarti sesat semua yang mengatakan kepada saya bahwa Islam itu mengakui ada 4 kitab. Ada 4 kitab. Dengarkan, Jadi sebentar. Dengarkan, dengarkan. Kami mengimani bahwa ada memang kitab-kitab yang pernah diberikan kepada nabi terdahulu. Tapi bukan berarti kami mengimani isinya. Karena yang sekarang ini isinya sudah dirubah-rubah. Dan yang kitab dirubah yang itu asli di sudah mana? tidak ada Coba lagi. buktikan di mana yang dirubah itu. Lah, Kalau buktinya, kita mengatakan ini dirubah, memanjat kita pohon berani kurma dan tunjukkan, memegang terbitkanlah. gugusannya. Harusnya Kenapa? orang Islam itu harus berani menerbitkan kalau yang dirubah itu yang mana. Jadi kalau ibarat undang-undang, diganti undang-undang itu, yang diganti itu ya undang-undang nomor sekian diganti ditunjukkan, kan bisa dibaca orang lagi. Jadi kalian itu hanya Allah fitnah yang memberitahu bahwa kitab hanya terdahulu fitnah. itu Makanya aku tidak bilang ada kalian lagi. nggak jalan otaknya, picik. Kalian mengakui dan membantah kitab kalian sendiri. Makanya aku bilang otak kalian itu picik. Nggak, coba gini dulu, diluruskan dulu itu. Takutnya gini, bentar Meang. Takutnya dia ngerasa bahwasanya Bible itu adalah Injil. Iya. Wah. Apakah kamu ngerasa Bible itu adalah Injil? Isinya itu ya adalah Injil.
Oke, atas dasar apa Anda katakan isi dari Bible itu adalah Injil? Atas dasar apa? Dan terbukti sampai hari ini itulah yang diturunkan Alkitab itu juga ketika kamu baca kitab orang Yahudi Yang juga saya sampai tanyakan, sebelum yang Injil saya itu juga. tanyakan, yang oke, sekarang gini, yang saya tanyakan, ya, atas dasar apa Bible Anda itu Anda katakan adalah Injil? Sementara kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya di dalam kitab itu tidak ada tertuliskan inilah Injil dari Tuhan semesta alam, tak ada. Makanya aku bilang otak picik. Jadi makanya aku bilang otak picik. Kau tahu enggak? Tahu enggak Alkitab itu? Alkitab itu adalah turun temurun yang enggak pernah putus-putus diturunkan dari yang terus sampai hari ini. Salah Alkitab. Nah, jadi nggak pernah putus-putus. Jadi makanya Bapak, saya yakin kalau itu udah dipercayai orang lain bahwa itu adalah Injil, maka saya pun percaya. Nah, enggak. Bapak tuh salah, Alkitab itu nama lain Al-Quran. Dalikal kitabula raiba fi udalil muttaqin. Bapak bilang Saya nggak ngapain lah kau berbicara bahasa yang tidak saya mengerti. Jadi jangan perasaanmu hebat kau ketika pakai bahasa Arab. Pakailah bahasa yang dimengerti orang. Jadi lah Bapak, coba jelaskan dari mana kata Alkitab dari iman Bapak. itu kan Alkitab itu kan adalah sebuah kitab buku. Jadi artinya buku itu adalah buku yang turun temurun. Itu buku bukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah dibukukan. Lah, dari mana? Aku tanya, dari mana dasarnya menjadi Alkitab di dalam iman Kristen? Itu sudah dikoreksi para imam-imam kekristenan jauh sebelum yang saya tahu apa ini. Dari mana dasarnya diambil entah bahasanya menjadi Alkitab? Kalau Dan memang itu dari bapak-bapak gereja ataupun dari sebelum-sebelumnya, kenapa di luar negeri beda bahasanya? Bukan Alkitab. Jadi itulah kamu tidak mengerti tentang penulisan bahasa. Karena bahasa itu adalah menuruti sebuah daerah menyesuaikan. Jadi supaya mengerti. Jadi jangan seperti yang kau tadi. Kau pakai bahasa Arab sama saya, dari mana aku mengerti. Jadi karena Tuhan itu ada punya wawasan yang luas. Kepada Sutumeyang saya tanya, apakah kau yakini bahwasanya Bible kalian itu adalah firman Tuhan? Saya yakin 100%. Oke, sekarang buka Sal 2 Korintus 11:17. Buka Sal. Mana yang lebih dipercaya, perkataan dia atau Biblenya? Tengok 2 Korintus 11 nomor 17. Kalaupun itu tulisan orang, kata-kata orang yang dituliskan, tetapi itu telah direstui secara apa? Nanti pakai data dulu, bahwa itu mewakili tulisan Tuhan. Kita Dinda Sutumeyang, kita pakai data dulu. Baca Sal 2 Korintus 11:17 Sal. Apa katanya Sal? 11:17 dikatakan di sini, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh. BODO yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, 2 Korintus 11 nomor 17 jelas dikatakan apa yang dikatakan Paulus atau apa yang dituliskan oleh Paulus, apa yang ada dalam Bible kalian bukan didapatkan sebagai firman Tuhan, tapi didapati dari orang yang longor. Jadi itulah makanya kamu. Yang mana kami harus tunggu dulu. Enggak, makanya kamu harus mengerti. Sutumeyang, sekarang silakan jelaskan kepada kami, siapa yang harus kami percaya, Biblemu atau perkataanmu? Bible lah. Nah, berarti bukan firman Tuhan Bible kan? Jadi gini, makanya kalian udah kubilang kan hanya bisa membaca, hanya bisa menghafal, hanya mengertikan secara pikiran-pikiran yang apa. Jadi ketika kamu baca seperti itu, kenapa? Karena ketika Paulus dulu dia sebelum menjadi hamba Tuhan, dia adalah orang yang terpandang dan seorang ilmuwan di dalam keagamaan itu. Jadi ketika dia di situ, maka dia tuliskan seperti itu. Di mana tertulis itu? Yang Anda sampaikan tadi di mana tertulisnya? Baca latar belakang Paulus itu dipanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi sehingga ya, kamu di mana tertulisnya? Tertulisnya di mana? Saya tidak terlalu hafal karena Alkitab itu bukan dihafal-hafal, tetapi harus untuk dilakukan. Jadi bukan seperti kalian hafal-hafal Al-Quran itu bukan begitu. Karena hanya anak SD lah yang disuruh hafal-hafal. Bukan saya minta Anda hafal, saya minta Anda tunjukkan datanya di mana tertulis narasi yang barusan Anda sampaikan tadi. Saya nggak punya. Saya hanya punya satu. Dengar dulu, ini buktinya teman-teman ya. Setelah berdiskusi sama dia ini 1 jam lebih lamanya, ini buktinya bahwasanya iman Kristen itu lebih kuat ya doktrin dan juga dogmanya.
Iman Kristen itu terbangun dalam diri mereka, hadir dalam sanubari mereka ketika mereka membantah Bibelnya. Mereka berupaya membantah Bibelnya. Sesuatu yang jelas tertulis dalam Bibelnya, dia bantah. Lalu dia narasikan sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak ada catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kalian yakini adalah 4 gospel itu sendiri yang menyatakan bahwasanya apa yang mereka tuliskan itu mereka dapat dari firman Tuhan atau dari Injil itu sendiri. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel yang tidak makan babi. Bagaimana kau yakini kitab yang ada pada dirimu adalah Injil sementara kalian adalah umat pemakan babi? Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk umat Bani Israel, di mana umat Bani Israel adalah umat yang tidak berkulub, yang dikerat kulit katanya, umat yang bersunat. Bagaimana bisa kau yakini ada kitab yang ada padamu dan kau katakan itu adalah Injil sementara kalian adalah umat yang berkulub, yang tidak bersunat? Injil diturunkan kepada umat Bani Israel di mana mereka bertuhan kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana kau yakini Bibel yang ada padamu adalah Injil sementara kau menuhankan Tuhan yang kelihatan dalam kondisi nggak bercelana? Jadi ketika kau yakini Bibel kau itu adalah Injil, itu hanya sebatas mimpi dan angan-anganmu saja.